تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan ini kitab Lum'atul I'tiqad Al-Imam Ibnu Qudamah. Kita masuk pada pembicaraan tentang ru'yatul mu'minin, itu melihatnya kaum mukminin terhadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Beliau Al-Imam Ibnu Qudamah membawakan beberapa nas atau dalil bahwa kaum mukminin akan melihat dengan mata kepala mereka dari kiamat kelak dengan yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kenikmatan Allah yang paling tinggi, kenikmatan Allah yang puncak kenikmatan yang bisa melupakan ahlul jannah terhadap semua kenikmatan jannah. Sedangkan kenikmatan jannah itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar." Bahwasanya kenikmatan jannah, kenikmatan yang keindahannya, kelezatannya semuanya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia pun tidak pernah. Semua di luar ini bayangan apa yang dibayangkan manusia. Tentang melihat Allah Ta'ala di dunia ini, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Nabiullah Musa alaihissalam, lantarani, wahai engkau Musa tidak akan bisa melihatku. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para ulama, bahwa di dunia ini kita tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di akhirat kelak Allah akan memberikan kesempatan kita untuk melihat wajah Allah, kenikmatan di atas puncak kenikmatan yang ada. Mari kita ikuti apa yang dibawakan Al-Imam Ibnu Qudamah, beberapa nas dan perkataan beliau tentang bab ini. Beliau diantaranya membawakan surat firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Allah berfirman, wal mu'minuna yarawna rabbahum bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunahu. Qala Allah Ta'ala, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, wal mu'minun, kaum mukminin, ini mukminin laki-laki maupun mukminin perempuan, yarawna rabbahum bi absarihim wa yazurunahu. Kaum mukminin mereka akan melihat Rabb mereka, ini melihat Allah Subhanahu wa taala, bi absarihim dengan mata-mata kepala mereka, wa yazurunahu dan mereka akan mengunjungi Allah taala, wa yukallimuhum dan Allah akan berbicara dengan kaum mukminin, wa yukallimunahu demikian pula kaum mukminin akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang dibawakan di sini adalah firman Allah untuk menunjukkan bahwa mukminin akan melihat wajah Allah taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Wajah yang berseri-seri karena pancaran kegembiraan dari hati manusia, dari hati kaum mukminin. Di antara yang menyebabkan mereka itu bergembira, ila rabbiha nadhirah, mereka di hari itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ketahuilah bahwa mereka orang kafir, para pendurhaka, mereka itu tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu mereka akan terhijab, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan
falamma hajaba ulaik fi halis sukh. Kalau seandainya orang-orang kafir, orang durhaka ini dia terhalang, terhijab dari melihat wajah Allah di hari itu, yang merupakan bagian siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah kepada mereka, dalla ala annal mu'minin yarawnahu fi hali ridha. Maka ini menunjukkan bahwa kaum mukminin mereka ini akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha, dalam keadaan yaitu Allah ridha kepada mereka. Kalau orang-orang kafir dan para pendurhaka itu dia terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kemurkaan Allah taala, maka kaum mukminin ini menunjukkan bahwa mukminin akan melihat Allah disebabkan karena Allah ridha pada kaum mukminin. Wa illa lam yakun bainahuma farqun. Kalau tidak seperti itu, berarti nggak ada bedanya antara keduanya. Kalau mukminin juga tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dan orang kafir diazab Allah diantaranya dengan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak ada bedanya antara mukmin dengan kafir, antara yang diazab dengan yang diberikan nikmat. Kemudian dibawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yati." Hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat ini bulan yang tidak saling berdesak-desakan dalam melihatnya. Yang itu ditamsilkan di sini adalah ru'yahnya, yaitu melihatnya, bukan yang dilihatnya. Yang dilihatnya Allah dan bulan, tidak diserupakan Allah dengan bulan, tidak. Tapi melihatnya, ketika kita melihat bulan, walaupun yang melihat itu ribuan atau jutaan, maka mereka tidak berdesak-desakan. Demikian pula kelak di hari kiamat kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bisa melihat dan tidak berdesak-desakan. Wa hadza tashbihun liru'yah la lil mar'i fa inna Allah taala la syabihalah wala nadhira. Ini adalah penyerupaan dalam hal pandangannya, bukan penyerupaan pada objek yang dipandang. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dibandingkan di sini adalah ini pandangannya, melihatnya, bukan ini yang dilihat. Yang dilihat jelas berbeda. Allah dengan bulan, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan apapun dari kalangan para makhluk. Adapun yaitu cara memandangnya atau kondisi memandangnya, itu yang diserupakan, itu melihat tanpa berdesak-desakan. Oleh karena itulah, di antara doa yang Rasulullah SAW minta kepada Allah SWT adalah doa untuk diberikan kerinduan melihat wajah Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan ada kerinduan itu untuk bertemu denganmu. Sehingga dual ini di antara yang diminta oleh Nabi, kelezatan melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai diharamkan dari menikmati lezatnya melihat wajah Allah SWT, karena orang yang mereka terhalang dari melihat wajah Allah artinya terhalang kelezatan yang sangat luar biasa. Dan ini merupakan bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan membuat seorang benar-benar itu hidupnya itu merasakan kelezatan khusus ketika ada kerinduan untuk dia bertemu dengan Allah Ta'ala, dan akan memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan amal-amal yang bisa mengantarkan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, di antara yang menjadi sebab
orang itu dia tidak ada kerinduan melihat kerinduan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala adalah ketika mereka disibukkan oleh dunia mereka dan seakan-akan tidak ingin pindah dari dunia. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'nu biha. Sungguhnya orang-orang mereka tidak mengharap pertemuannya dengan kami. Ini tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Pertanyaannya kenapa? Kok sampai tidak ada kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka ini waradu bil hayatid dunya watma'nu biha. Keridhaan dia dan ketenangan dia ini berkaitan dengan kehidupan dunia. Sehingga kecintaan dia, keridhaan dia, ketenangan dia dengan dunia membuat dia pun tidak merindukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang mereka membayangkan kenikmatan yang lezatnya tidak terbayangkan, lezat yang luar biasa, dia senantiasa merindukan hal itu. Oleh karena itulah, semoga Allah menganugerahkan kepada kita kerinduan bertemu Allah, sehingga merasakan lezatnya pertemuan kita dengan Allah SWT. Dan insya Allah, barang siapa yang di dunia ini merasakan lezatnya bertemu Allah ketika salat, bertemu Allah ketika baca Quran, bertemu Allah ketika berzikir, bertemu Allah ketika dia taat, maka Allah akan jadikan dia bertemu Allah penuh dengan kelezatan pula di hari kiamat kelak. Semoga manfaat. Kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.